Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tsumma alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah dengan rahmatin Allah kita masih di salah satu bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah. Insyaallah 2 pekan kurang kita akan masuki bulan Dzulhijjah, di mana awal bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah disebut adalah hari-hari yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semoga Allah minta umur dan kesempatan bertemu dengan hari-hari terbaik tersebut. Untuk apa nanti akan kita jelaskan dengan Sahih Bukhari. Ada satu hal yang kita sedikit khawatir Bapak Ibu. Saya nggak tahu Bapak Ibu khawatir atau tidak, berkaitan dengan penetapan 1 Dzulhijjah. Karena tahun lalu kan berbeda antara pemerintah Indonesia dengan ketetapan pemerintah Saudi Arabia. Kenapa? Kalau berbeda penetapan 1 Dzulhijjah antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Saudi, juga berkaitan dengan ormas Islam bernama Muhammadiyah, itu sangat mengaruh nanti dengan saum namanya saum Arafah. Karena temanya, judulnya, niatnya kan puasa Arafah. Dan puasa Arafah itu disebutkan adalah berkaitan dengan jamaah haji saat wukuf di padang Arafah. Selain memang dalilnya adalah dari Rasulullah SAW tentang saum Arafah, fadilahnya yukafiru anhu as-sana al-madiyah wal baqiyah, di mana saat kita berpuasa Arafah itu akan diampuni dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itu keutamaan. Nah, kalau berbeda seperti tahun lalu, karena wukuf padang Arafah berbeda dengan tanggal Indonesia saat itu. Masih ingat nggak Bapak? Jamaah haji wukuf kita masih tanggal 8 Dzulhijjah, yang dikenal dengan hari Tarwiyah. Saat jamaah haji bersama Menteri Agama saat itu Pak Yakut berlebaran, kita puasa Arafah. Masih ingat ya tahun lalu? Tahun lalu Ustaz. Ya. Bahkan kalau boleh jujur, ada keanehan dalam hidup saya. 2015 kembali Allah memberi saya kesempatan ibadah haji sebagai pemimpin haji sebuah keluarga, ya. Saya titip hewan kurban ke Masjid Al-Furqan Muhammadiyah. Ternyata panitia sesuai dengan penetapan 1 Idul Adha di Indonesia dan Muhammadiyah sama saat itu, hewan kurban saya disembelih sedangkan posisi saya sedang wukuf di padang Arafah. Kira-kira hewan kurban saya sah nggak Pak? Itu jadi masalah. Ya, wallahu a'lam. Saya juga kaget. Saya bilang, kenapa nggak nanya-nanya dulu bagaimana posisi saya? Maaf Ustaz, kami ikut penetapan 1 Idul Adha Indonesia, sedangkan saya bilang saya sedang wukuf di padang Arafah. Bagaimana kita kedudukan hewan kurban saya? Padahal kita tahu menyembelih hewan kurban yaitu sesudah sholat Idul Adha. Yang menyembelih sebelum Idul Adha berarti hanya hewan biasa, bukan menjadi sembelihan hewan kurban. Kan itu hukum. Nah, terlepas dari itu, kekhawatiran kita semoga tidak terjadi. Memang akan terjadi perbedaan khilaf para ulama. Bagaimana kalau berbeda 1 Dzulhijjah antara Indonesia dan Saudi? Maka ulama berbeda. Ada yang mengatakan nama juga saum Arafah. Maka harus mengikuti bagaimana saat jamaah haji wukuf padang Arafah. Apalagi Indonesia secara waktu dibanding Saudi lebih duluan 4 jam. Jadi kalau sekarang 6:30 di sana berarti masih 2:30. Ibarat begitu. Ya, 2:30 apa? Siang, 2:30 siang belum asar. Nah, itu contohnya demikian. Ya. Tapi ada juga ulama berfatwa di Indonesia sendiri terjadi perbedaan bahwa kita ikut ketetapan putusan pemerintah.
Wallahu a'lam bishawab. Kalau ditanya ke saya, untuk urusan kali ini saya ikut jamaah hukum pada Arafah karena niat saya adalah puasa Arafah, bukan puasa 9 Dzulhijjah. Kan beda. Walaupun hari Arafah terjadi di tanggal 9 Dzulhijjah. Tapi kalau Bapak Ibu ingin ikut putusan pemerintah, itu hak Bapak Ibu, karena ada keterangan dari Rasulullah SAW, dak mayaribuka atau dak mayaribaka ila malayaribaka atau mayaribuka. Tinggalkan keraguan kepada yang tidak ragu-ragu. Jadi kalau Bapak Ibu yakin dengan kata pemerintah seandainya berbeda dengan Saudi, fadhal. Tapi yang yakin dengan saya puasa Arafah, ikut jamaah haji kepada Arafah, juga ada dalil dan alasannya. Wallahu a'lam bishawab. Yang maha benarnya Allah. Kita lanjutkan. Kalau Allah mengizinkan, kita akan bertemu bulan Dzulhijjah. Ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang kenal Ibnu Abbas. Apa kata Rasulullah SAW? Ma min ayyam al-amalu shalih fiha habbu inda ilallah azza wa jalla min hadhil ayyam, yakni ayyamun ashar. Tidak ada hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah saat seseorang beramal soleh, yaitu amal soleh yang kita kerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Makanya para ahli tafsir menafsirkan surah Al-Fajr ayat 2 walayalin ashr. Itu ada 3 kelompok ahli tafsir menafsirkan ayat ini. Yang pertama, ada yang menafsirkan ayat ini berkaitan Allah bersumpah dengan 10 malam terakhir Ramadan. Ibnu Abbas, Saudara dan beberapa sahabat termasuk Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir penafsir mutaakhirin, penafsir terakhir, ya, itu menafsirkan ayat ini Allah bersumpah dengan 10 malam di awal bulan Dzulhijjah. Tapi ada juga yang menafsirkan ayat ini Allah bersumpah dengan 10 malam di awal bulan Muharram. Maka ada sebuah jawaban yang sangat indah dari seorang ulama besar, Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala. Saat beliau ditanya, ya Syekh, mana yang lebih utama 10 malam terakhir Ramadan atau 10 malam di awal bulan Dzulhijjah? Jawaban ulama ini, kalau berkaitan malam-malam terbaik, yang terbaik adalah 10 terakhir Ramadan, karena di dalamnya ada malam apa? Lailatul Qadar. Yang disebutkan oleh Allah apa? Khairun min alfi syahr. Tapi kalau berkaitan dengan hari-hari terbaik adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Karena di dalamnya ada hari Tarwiyah, ada hari Arafah, ada hari yang disebut dengan Yaumun Nahar, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Di dalamnya ada tasbih, tahmid, takbir dan sebagainya. Di dalamnya ada pokok-pokok ibadah di 10 awal Dzulhijjah. Maka menurut Syekh dan Imam ini, Imam Rajab, kalau berkaitan hari-hari terbaik adalah 10 awal bulan Dzulhijjah, dan didukung oleh hadis sahih dari Bukhari dari Ibnu Abbas tadi, ma min ayyam al-amal shalih fiha habbu ilallah min hadil ayyam, yakni ayyamun ashar. Jadi tidak ada amal-amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah kecuali amal soleh yang kita kerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Apa saja nanti insya Allah akan kita terangkan. Ada sekelompok sahabat saat mendengar keterangan ini, qalu wala jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Apakah amal-amal soleh kita kerjakan 10 awal Dzulhijjah bisa mengalahkan amalan jihad di jalan Allah? Apa jawab Rasulullah SAW? Qalu bala. Qala bala. Iya. Walal jihad fi sabilillah. Saat kita mengerjakan amal-amal soleh 10 awal bulan Dzulhijjah, itu bisa mengalahkan amalan orang berjihad di jalan Allah. Ingat Bapak Ibu, orang yang mati syahid benar-benar ikhlas mengharapkan ridha Allah, jaminannya surga. Makanya orang mati syahid itu tidak perlu dimandikan jenazahnya. Darah itu menjadi kesaksian. Orang yang mati syahid itu tidak perlu dikafani. Tapi apakah orang mati syahid perlu disolatkan jenazah? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak perlu karena jaminan sudah surga. Tapi ada yang mengatakan tetap perlu disolatkan jenazah. Ini murni dia mati di medan perang menegakkan agama Allah. Karena ada juga orang mati mendapatkan pahala syahid, seperti orang mati karena tertimbun bangunan, karena tenggelam, karena penyakit perut,
ya, karena taun, karena melahirkan. Orang-orang ini mendapatkan pahala syahid, tapi tetap mereka dimandikan, mereka tetap dikafani, dan mereka tetap disolatkan sebagai fardu kifayah dan tetap dikuburkan. Kalau dikuburkan baik itu mati syahid medan perang maupun karena mendapatkan pahala syahid, tetap semua dikuburkan. Ya, bisa dipahami ya perbedaannya tadi ya. Oke, kita lanjut. Hanya ada satu orang mati syahid yang terlambat atau tertahan masuk surga. Siapa dia? Orang yang berhutang. Barakallah. Hati-hati dengan hutang. Jangan tekor asal kesohor. Jangan tong kosong nyaring bunyi. Karena hutang itu menyebabkan jangankan orang yang bukan syuhada, jangankan orang yang bukan syuhada, orang yang syuhada aja nggak bisa masuk surga gara-gara hutang. Bahkan Rasulullah SAW tidak mau mensolatkan jenazah yang masih punya hutang, walaupun beliau suruh perintahkan sahabatnya untuk mensolatkan jenazahnya. Bahkan orang yang matinya masih keadaan hutang dan tidak ada yang melunasi hutangnya, nanti di hari kiamat orang ini bayar hutang dengan amal solehnya, sehingga termasuk orang yang muflis, bangkrut. Bahkan orang yang mati dalam keadaan hutang, ruhnya tidak akan diterima oleh Allah sampai lunas hutang. Bukan berarti ruhnya gentayangan cekek orang hidup, itu sinetron. Ngambil orang mati cekek orang hidup, dan itu sinetron. Artinya tidak diterima, artinya ini ancaman sangat keras. Jangan main-main dengan hutang, termasuk jangan main-main dengan riba. Gak akan diterima ibadah kita gara-gara masih berputar dengan riba. Doa-doa kita gak akan dikabulkan oleh Allah karena masih tidak lepas dari ribawi kehidupan. Bahkan termasuk mencari harta dengan harta haram. Harta haram yang masuk tubuh seseorang, ibadah dan doanya tertolak di hadapan Allah. Hadisnya Sahih Bukhari, masih ingat nggak tentang seorang pemuda digambarkan oleh Rasulullah SAW melakukan perjalanan sangat jauh, kusut masa, dia mengangkat kedua tangan, dia menyebutkan ya Rob, ya Rob. Seharusnya doa pemuda ini dikabulkan oleh Allah karena 4 syarat doa dikabulkan ada pada diri doa pemuda ini. Tapi apa jawaban Allah? Bagaimana kabulkan doa? Tubuhmu penuh dengan keharaman. Dan ini termasuk dalam isi khutbah saya 2 Jumat lalu di depan Menko Polhukam dan Wamen. Jangan main-main dengan harta haram. Dan saya mulai dengan prolog tentang korupsi negeri ini semakin masif, sudah extraordinary. Ya kok kata presiden saya kejar sampai ke Antartika, kita buktikan saja, kita lihat saja. Hanya wacana atau terikat juga, terbelenggu juga, wallahu a'lam. Dan hadis ini tidak titik ya Bapak Ibu. Wah hebat berarti amal kita, bisa mengalahkan amalan orang jihad di jalan Allah. Ternyata hadis ini bersambung. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya dengan jiwa dan hartanya untuk membela agama Allah. Ini saya dengar kemarin demo di Tugu Kujang, salah satu poin yang dibacakan oleh teman-teman Ukhuwah Bogoraya berharap bahwa ada fatwa dari ulama bahwa dibolehkan jihad di Gaza, ke Gaza. Itu salah satu poin yang saya baca. Ya, kalau benar nanti ada fatwa dan orang-orang ingin jihad membela saudaranya dari kekejaman Zionis, ya, dari genosida, ya, yaitu menghilangkan sebuah bangsa Palestina di daerah Gaza, maka seandainya mereka ikhlas karena Allah, ingat ya Bapak Ibu, saya paling khawatir dengan diri saya terhadap hadis ini berkaitan 3 golongan. Masih ingat nggak? Ada 3 golongan manusia. Dalam pandangan kita, karena kita tidak tahu keikhlasan dan apa niat mereka, pasti menurut kita mereka ahli surga. Tapi Allah yang Maha tahu tentang ikhlasnya amalan seseorang, justru 3 golongan ini mereka penghuni neraka. Siapa dia? Yang pertama siapa Mas? Seorang ulama, alim, hafid, tokoh masyarakat, tokoh Islam.
Kalau dia tidak ikhlas karena Allah, neraka. Yang kedua siapa? Masih ingat? Dermawan. Masjid ini dia paling banyak menyumbang, sehingga dia sangat arogan. Kalau DKM nggak sesuai dengan arah kebijakannya, marah dia. Tahu nggak saya penyumbang terbesar? Habis nih orang. Yang ketiga siapa Pak? Orang berjihad jalan Allah. Dia bukan karena Allah. Dia merasa supaya orang dianggap dia pahlawan, dia pemberani, dia tokoh, dia garda terdepan. Kalau demo udah paling hebat. Tapi Allah Maha tahu niatnya apa. Sama dengan hati-hati yang buat yayasan ini, yayasan itu, kelihatannya bagus, padahal dia dompet kehidupan di situ. Dan saya jujur Pak Jo, kan sering itu ada fundraising, dia bawa imam dari Palestina, sehingga dia buat. Saya nggak menuduh, saya cuma menyebut ada oknum, ada lembaga, ada yayasan. Bahkan dia ngajak saya, Ustadz gabung ke kami. Nanti ada fee-nya. Berapa yang kita dapat nanti ada hitungan 50-50. Coba ya. Dengan alasan administrasi, dengan alasan biaya operasional, dengan alasan banyak alasan. Udah diambil 50% bayar. Maka semalam saya dialog dengan salah satu deputi BI, Ustadz mainkan. Iya, seharusnya kalau kita ingin ngajak orang tentang beramal soleh seperti bantu Palestina, saya sedang ngajak. Harusnya ngajak itu menjadi fundraiser pertama. Dia nomor pertama urutan donatur. Dan nggak boleh 1 rupiah pun dia ambil. Kan ini amanah dari orang yang mengumpulkan dana untuk Palestina, betul? Datangnya diambil. Amanah nggak? Nah, ini hati-hati. Saya nggak menuduh, karena kemarin kan ada yang datangi kan di sini. Ada istilahnya dapat sajadah nilainya 5 juta ya. Ada begitu gitulah. Ya semoga mereka amanah. Kalau nggak amanah habis. Dan kita dikagetkan yang kasus ACT kan. Terkaget-kaget kita kan, direkturnya berapa gajinya? Bayangkan. Lembaga yang dipercaya, diakui oleh negara bermasalah. Maka saya ingatkan diri saya dan kita semua tentang hadis ini. Kira-kira menurut Bapak Ibu, 3 golongan ini kalau kita nggak tahu tentang keikhlasan mereka, ahli surga semua nggak ya? Ulama yang sholatin bisa ribuan, bahkan jalan tol bisa dibuat macet. Motor nggak boleh masuk jalan tol, bisa masuk kalau ulama besar. Dan biasanya aparatur nggak pernah larang. Kan pernah terjadi di Jagorawi. Ada seorang fulan, jamaahnya itu masuk tol dengan motor rame-rame. Petugasnya pernah ini viral saat itu. Dermawan, siapa yang nggak menganggap dermawan itu pasti ahli surga? Dermawan banget ya Ustaz. Orang berjihad jalan Allah sebagai syuhada, tapi Allah yang Maha tahu. Innallaha alimun bidzati sudur. Allah Maha mengetahui detik dari hati seorang hambanya dalam diri dan jiwa apanya. Maka orang-orang ini wa'iyatubillah wa'udzubillah sabrin pada Allah, mereka justru penghuni neraka, bahkan digambarkan garda terdepan. Wa'iyatubillah. Nah Bapak Ibu, hanya orang yang keluar dari rumahnya, berjihad di jalan Allah, ikhlas mengharapkan ridha Allah dengan jiwa dan hartanya, dan orang ini tidak pernah kembali ke tengah keluarganya karena nyawanya melaut sebagai syuhada, hartanya habis medan perang, maka hanya orang ini yang bisa mengalahkan amal-amal soleh yang kita kerjakan 10 awal bulan Dzulhijjah. Nah, bahasan berikutnya, apa saja amal soleh paling utama 10 awal Dzulhijjah? Pertama jelas ibadah haji dan umrah. Saya ingatkan kepada jamaah Al-Falah yang belum haji. Ada 2 kedudukan hukum yang belum haji. Kalau ada di antara Bapak Ibu sudah daftar siskohat 26 juta, ternyata belum berangkat, di sisi Allah sudah baro'ah, sudah terbebas. Karena kapan berangkat itu adalah domain dan hak prerogatifnya Allah. Dan saya ingatkan, jangan mau diajak berbuat curang oleh oknum kemenang. Seharusnya Bapak Ibu masih 10 tahun yang akan datang, tiba-tiba dapat telepon, Bapak Ibu mau nggak tahun depan? Pasti mau dong jawabannya. Syaratnya tambah 10 juta. Dari mana bisa naik? Karena begitu ada yang mundur, ada yang meninggal atau nggak mampu bayar pelunasan, harusnya yang bawah naik secara otomatis. Enggak, dijual keluar.
Bahkan jujur saya bilang, ada informasi dan ajakan yang mau haji tahun depan resmi dari Kemenak, ya, itu bayarnya 175 juta, tapi syaratnya ada syaratnya, yaitu saat ada jamaah yang nggak jadi berangkat tahun tersebut digeser masuk kita. Gimana itu hukum? Ya ini resmi, ada tulisan itu kirim. Saya juga kaget, makanya saya bilang ke jamaah, dia tanya gimana hukumnya, nggak sah haji, karena kita mendolimi secara otomatis tabulasi nasional. Apabila dia mundur, yang bawah naik otomatis, betul? Ini kagak, dia kagak. Wah, ya Rabbi. Adapun bapak ibu yang belum daftar haji, daftar siskohat 26 juta. Masalahnya di mana? Kembali terulang tahun ini, dengar nggak berita? Saya jarang-jarang dengar berita. Tiba-tiba ada berita, seorang tukang sampah naik haji tahun ini. Saat diwawancara, dia menabung puluhan tahun. Dengar? Saya berkali-kali saya sampaikan di ruangan ini. Saya haji pertama tahun 2001 lewat embarkasi Aceh di usia muda 30-an lebih sedikit. Itu kenapa saya daftar haji? Waktu itu nggak perlu antri, Pak Zul, ingat nggak? Kapan daftar aja, ya. Dan itu sesudah krismon dari 3 juta, 2 juta setengah, naik 6 juta. Begitu krismon langsung 27 juta, masih ingat nggak? Saya mengalami itu. Dan hanya gara-gara saya dengar seorang ibu jualan kangkung di Aceh naik haji sesudah menabung 25 tahun. Berarti mohon maaf yang belum haji, yang belum daftar khusus, hati-hati. Karena terjawab hari ini. Apa arti mampu? Bukan sesudah punya rumah, anak dinikahin, punya cucu baru berangkat haji udah gempor tuh biasanya. Makanya peserta haji paling tua-tua negara mana? Ya Indonesia cocok. Makanya angka paling banyak meninggal siapa? Indonesia lagi. Karena resistensi tingkat tinggi, resiko tingkat tinggi karena umur. Walaupun didahulukan sekarang, yang umur tua didahulukan, tapi enggak juga ternyata, ada juga. Itu contohnya demikian. Nah, hati-hati yang belum daftar siskohat. Malu rasanya. Tukang becak naik haji, tukang sampah naik haji, tukang cuci baju naik haji, dan semua mereka menjawab bukan orang kaya kasih uang. Semua jawaban mereka nabung puluhan tahun. Dan terjawab, kenapa jarang sekali orang kaya kasih tiket haji untuk orang-orang miskin? Karena Allah sudah gambarkan surah Al-Isra, surat 17 ayat 100, wa kanal insanu qatura. Sesungguhnya manusia ini kata Allah kikir, pelit. Al-Isra surat 17 ayat 100. Bahkan Allah jelaskan, orang makin kaya, makin dermawan, atau makin merege hese. Ternyata ada ayatnya, Mas D. Buka surat Ma'arij, surat 70 ayat 21. Wa idza massahul khairu manu'a. Apabila dipuji dengan kekayaan, dia semakin kikir. Bahkan Allah jelaskan kenapa banyak orang kaya dikasih kaya makin kikir. Allah sebutkan alasannya. Lihat surah Al-Fajr ayat 20. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dia terlalu cinta dengan harta. Bahkan Allah tegaskan lagi dan surat Al-Adiyat surat 100 ayat 8. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dia terlalu cinta dengan harta. Maka saya ingatkan khususnya muda-muda, khususnya marbot atau apapun, jangan mimpi orang kaya kasih tiket, keburu mati. Mendingan nabung. Mas yang muda-muda udah nabung belum haji? Coba dengerin kata-kata saya. Umurnya berapa sekarang? 35. Insya Allah di usia 43 Mas sudah daftar siskohat. Jangan amin wae, action dulu. Actionnya bagaimana? Mulai malam ini nabung 10.000. Mampu gak 10.000 sehari? Ini insya Allah beneran atau insya Allah di mulut? Oke. 10.000 kali sebulan berapa? 300.000 setuju? Kali setahun berapa? 3,6 juta setuju? Ini otak saya lagi jalan. Ya, oke. 3,6 juta kali 7 tahun berapa? 6 kali 7 42, 24. 3 kali 7 21, 21 tambah 4 25. 25,2 kurang 800.000. Begitu daftar tinggal tambah 800.000. Hanya 7 tahun Mas sudah daftar haji.
Keren kan? Itu kalau 10.000, kalau 20.000 cuma 3 tahun setengah. Kalau 50.000 cuma baru setahun setengah. 10.000 tukang sampah di Yasmin, tukang sampah di perumahan saya itu untuk rokok rata-rata 20.000, 30.000 Pak Zul. Dengan bangganya saat saya tanya pagi-pagi, Kang, untuk rokok sehari berapa? Ada nada sombong. Oh Pak Haji saya rata-rata 20-30.000. Begitu tanya pernah kurbannya, apa jawabannya? Boro-boro kurban Pak Haji, makan aja susah. Untuk rokok ada. Dan saya mohon maaf, ada jamaah yang tinggal di perumahan kita, sempat-sempatnya dia mengatakan saya tidak berkurban Ustaz tahun ini, lagi gak punya uang. Padahal saya tahu ini orang pensiunan BUMN mungkin, di rumahnya ada mobil, masih ada kendaraan roda 2. Begitu saya tanya kenapa gak punya uang, habis uang saya untuk bayar cucu. Emang bapaknya kemana? Bapaknya anak saya. Saya mau nanya bapak punya anak, anak sudah menikah masih kita support, lama-lama jadi anak mandiri atau anak manja? Tahu kok jawabannya. Maka ada analogi saya untuk beliau, tiba-tiba Allah ajarkan, maaf ya Pak Haji, kalau qadarullah cucu yang Pak Haji sayangi ini kecelakaan hebat malam ini hanya sebuah perumpamaan. Saya bukan berdoa, hanya perumpamaan. Tiba-tiba berdering dari HP Pak Haji, karena Pak Haji ini minta tolong saya, boleh nggak saya hutang Ustaz untuk beli kambing. Maka saya analogikan, tiba-tiba cucu yang Pak Haji cintai kecelakaan hebat, dapat telepon rumah sakit, kata pihak rumah sakit harus siapkan DP operasi malam ini minimal 10 juta. Saya mau nanya, mobil dan motor di rumah kira-kira dijual atau digadeng nggak? Saya mau nanya lagi, anak-anak kita cintai siang malam, berkorban dengan harta, tenaga, air mata dan darah. Ada jaminan nggak anak kita menyayangi kita? Tapi Allah bersumpah berjanji Bapak Ibu dalam hadis qudsi, hambaku mencintai aku sejengkal, aku akan memberi cintaku padanya dhira'an, sejengkal, sehasta. Bahkan puncaknya kata Allah, saat hambaku memberi cintanya padaku berjalan, aku memberi cintaku padanya berlari. Rahman rahimnya. Anak kita gak ada jaminan. Sayang, kalau malam ini Ustaz suruh tolong pijit bapak dan ibunya, senang atau mukanya kayak jeruk purut? Senang atau kesel? Senang atau kesel? Jujur. Pijitnya sejam. Nah, angguk-angguk apa ini? Angguk-angguk kesal atau angguk siap Ustaz? Ya, ya. Kuat-kuat dipijit biar cepat selesai karena sakit nggak? Itu ini curhat untuk pengalaman. Itu contohnya demikian, ya. Ya. Kasih sayang makhluk itu terbatas. Padahal Allah memerintahkan kita berkurban dalam rangka apa? Supaya kita mendapatkan kasih sayang Allah, rahmat dari ridhonya. Betul tidak? Dah ya, haji umroh disampaikan, Mas, saya tunggu 7 tahun yang akan datang. Kalau Allah kasih umur saya dan Mas, Ustadz, saya udah daftar sekolah keren. Nah, Ustadz di mana? Kecipratan pahala doang, kalau motivasi, ya. Berarti kalau 20.000 3 tahun setengah. Mana pilih? Mau 10.000 per hari atau 20.000? Ayo, oke, nggak apa-apa. Dadil ya. Nah, kalau bohong Ustaz doakan bisulan seumur hidup. Tadi katanya mampu masalahnya ya, kecuali ada case-case emergency. Yang kedua, yaitu perbanyak takbir. Saya ingatkan Bapak Ibu, ada sunnah yang terabaikan nih Pak Haji Zul dan Bapak semua. Ada takbir disebut takbir mutlak dan takbir muqayyad sejak awal 1 Dzulhijjah. Sejak awal 1 Dzulhijjah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas dan beberapa sahabat terkenal itu sejak tanggal 1 Dzulhijjah mereka bertakbir. Takbirnya di mana? Bukan di masjid, sengaja di keramaian orang, di pasar, di tempat kerumunan orang, sehingga digambarkan saya itu Madinah menggema dengan suara takbir. Kira-kira di Yasmin ini perumahan kita sektor 6 pernah dengar nggak orang takbir tanggal 1 Dzulhijjah? Atau dipegang kepalanya? Kapan lebaran bro?
Makanya saya bilang tadi sunnah yang terabaikannya ketua DKM dan ketua yayasan. Hanya saja takbir mutlak ini tidak dianjurkan di sesudah sholat fardu. Hanya individu kita, di mana kita ketemu ngobrol takbir, sambil nyetir ustaz takbir, ya istri sambil masak takbir, pokoknya demikian. Ada yang namanya takbir muqayyad. Ini tugas DKM dan imam masjid. Saya ingatkan, dalam hadis disebutkan takbir itu dimulai tanggal 9 Dzulhijjah habis sholat subuh. Tanggal 9 Dzulhijjah habis sholat subuh, Imam Masjid Al-Falah habis sholat subuh dia pimpin, langsung mengajak jamaah bertakbir saat itu. Dan 5 waktu sholat siapapun imamnya bertakbir habis sholat. Itu disebut dengan takbir muqayyad, terikat dia. Dimulai tanggal berapa tadi? 9 Dzulhijjah habis sholat subuh. Kan selama ini kita takbir biasanya sore, malam takbir. Itu sholat untuk Idul Fitri betul. Untuk Idul Adha takbir dimulai tanggal 9 Dzulhijjah habis subuh dan berakhir tanggal 13 Dzulhijjah menjelang adzan maghrib. Alhamdulillah dengan izin Allah. Kalau takbir mutlak 1 Dzulhijjah jalan sejak tanggal 1 takbir. Mulai. Itu sunnah yang terabaikan. Yang ketiga, karena waktu saya bertaruhlah waktu. Yang ketiga adalah perbanyak puasa di 9 hari bulan Dzulhijjah. Bahkan ada riwayat sahih dari sebagian istri-istri Rasulullah SAW. Hanya Aisyah tidak menyebutkan di sini bahwa Rasulullah SAW dan diikuti para sahabat mereka berpuasa 9 hari berturut-turut. Masih ingat nggak yang pernah haji? Kalau kita masuk Masjidil Haram menjelang kita melaksanakan rukun haji atau menuju Arafah, itu di lapak-lapak Masjidil Haram penuh orang-orang siap-siap berbuka puasa. Masih ingat? Kita nggak puasa, hanya ikut makan. Saya ingat itu. Ya kan? Karena kita belum ada ilmunya. Saya juga baru tahu ternyata dianjurkan puasa 9 hari berturut-turut di awal bulan Dzulhijjah. Kalau DKM Al-Falah menyiapkan berbuka puasa 9 hari berturut-turut, Masya Allah, bagus banget. Kalau tidak bisa 9 hari berturut-turut, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat salafus saleh, minimal pilihannya ada 2. Dalam 9 hari itu ketemu Senin Kamis, dan tidak ada dalil tentang puasa tarwiyah, yaitu 8 Dzulhijjah. Katanya barang siapa berpuasa tarwiyah akan diampuni dosanya bla bla bla. Itu nggak ada dalil sahih. Tapi tidak dilarang Bapak Ibu puasa tanggal 8 Dzulhijjah, tapi niat puasa bukan puasa tarwiyah, tapi puasa sunnah di 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi Senin Kamis 8 Dzulhijjah dan 9 Dzulhijjah disebut dengan puasa Arafah. Nggak bisa juga ini. Saya mohon diri saya, keluarga saya, anak-anak saya, termasuk si kecil ini, jangan tinggalkan puasa Arafah sehari sebelum Idul Adha. Karena pahalanya akan diampuni dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Anak-anak kita yang sudah usia tamis 7 tahun ke atas diajak puasa Arafah. Rumah tangga saya begitu saya buat. Yang sudah usia kami 7 tahun, bahkan 6 tahun, bahkan 5 tahun, kita ajak mereka puasa Arafah. Kalau berhasil, makannya di mana atau makan pakai apa? Es krim plus uang goceng. Anak-anak saya sudah senang. Syarat berikutnya, ibunya beritahu jangan ada makanan siang hari di meja makan. Jadi baru siapkan meja makan pas jam 5 sore, kan ikut puasa. Ya, ayo ajak anak-anak kita, biasakan mereka puasa Arafah. Dan juga ada puasa Asyura 9 Muharram, lebih afdal 9 dan 10 Muharram. Hakikatnya demikian. Yang berikutnya, yang keempat, tingkatkan amal soleh apapun seperti menghatamkan Quran. Siapa yang mampu khatam Quran 3 hari sekali? Bang Syarifuddin kemarin i'tikaf bisa 3 hari sekali enggak? Pak Haji bisa 3 hari sekali? Bisa, asal mau. Berarti 1 hari 10 juz. Alhamdulillah, saya dengan izin Allah sudah punya putri penghafal Quran. Mungkin Pak Zul boleh dicek 30 juz itu 1 juz rata-rata 15-20 menit. Karena udah cepat banget.
tidak terbiasa baca Quran cepat pasti keteteran. Nah, itu satu anugerah dan syukur kami kepada Allah. Karena hanya anak menghafal Quran dengan izin Allah akan mendapatkan mahkota kedua orang tua yang sangat indah. Dan orang tua bertanya, dengan amal apa ya Allah aku dapat mahkota ini? Jawaban Allah, dari anakmu penghafal Quran. Dengan amal apa ya Allah aku mendapat kedudukan mulia di surga? Dengan istighfar dan mohon ampun anak-anak. Dengan apa aku dan neneknya dan keluarga terdekatnya 70 orang terdekat mendapatkan syafaat dengan izin Engkau ya Allah? Dari anakku penghafal Quran. Ingat Bapak Ibu, anak penghafal Quran dengan izin Allah bisa memberi 70 keluarga terdekatnya syafaat. Artinya apa? Kalau anak kandung Bang Syarifuddin tidak ada penghafal Quran, jadikan cucu. Ini kelebihan Pak Wiranto, Pak Zijo. Pak Wiranto itu punya 3 cucu penghafal Quran. Dan kita nggak boleh menjudge beliau, kan bukan urusan kita judge orang, itu urusan beliau nggak Allah. Tapi minimal kita iri beliau punya cucu 3 penghafal Quran. Karena mantu beliau dedengkotnya jamaah tabligh yang nikah dengan anak beliau. Anaknya banyak, salah satu anak mereka itu meninggal di kolam renangnya Pak Wiranto di tengah rumahnya beliau. Dan beliau sedih banget, lagi tugas saya karena ngajar waktu beliau dan sekarangnya izin Allah. Beliau pulang dari tugas kenegaraan dari Singapura, charter pesawat langsung ke Solo, dia gendong cucu. Entah merasa bersalah karena meninggal di rumah beliau, Allah. Ya, itu hanya sebabnya saja. Nah, kita bagaimana? Tadi saya katakan, anak kita lolos tidak ada penghafal Quran, jadikan cucu. Cucu juga lolos, jadikan cicit. Pokoknya generasi kita harus ada penghafal Quran. Itulah kemuliaan kita berhadapan dengan Allah nanti. Rugi. Dan ini investasi terbaik. Man taraka waladan yad'u lahu ba'da mautihi. Salah satu investasi terbaik di hadapan Allah, mereka meninggalkan anak soleh solehah yang akan mendoakan kita saat kita sudah meninggal. Bukan anak sukses. Karena anak sukses tidak ada jaminan mereka akan mendoakan kita. Jangankan doa untuk kita, tuh dirinya udah lupa. Ini PR kita semua. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, sesudah amal soleh baca Quran, infak sedekah perbanyak, puncaknya kita diperintahkan di tanggal 10 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah untuk menyembelih hewan kurban. Sedikit saya sampaikan. Selalu ada menjelang Idul Adha pertanyaan 3. 1. Ustadz, tahun lalu saya sudah kurban, apakah tahun ini masih kurban? Saking meregesek dan pelitnya nih orang. Pertanyaan kedua, udah mepet-mepetnya selalu ada pertanyaan kedua, apa itu? Mana kami dahulukan, akikahin anak atau kurban? 10 bulan lalu nggak ada nanya-nanya, dia begitu mepet-mepet nanya mana lebih utama. Yang ketiga, pertanyaan ketiga orang pelit apa? Mana kami dahulukan Ustadz, bayar hutang atau ikut kurban? Itu pertanyaan 5 bulan lalu nggak nanya dia. Dan Allah sudah sebutkan manusia ini secara sifat hakikatnya pelit atau dermawan. Pelit. Makin kaya, makin dermawan atau makin pelit? Pelit juga kata Allah. Ustaz, saya keluar dari yang bagus. Kan Allah sudah memberi warning dan peringatan-peringatan supaya kita jangan seperti itu kalau ingin selamat. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang mensucikan jiwanya, kehidupannya dengan amal soleh. Nah Bapak Ibu, bagaimana menanamkan supaya kita semua berkurban, dan yang sudah berkurban hati-hati dengan seperti level kurbannya selevel Qabil. Mungkin setiap menjelang Idul Adha selalu kajian saya ini, mohon maaf supaya kita semangat. Pertama, hanya orang yang pandai bersyukur akan berkurban setiap tahun. Makanya Allah jelaskan, inna a'tayna kal kautsar. Sungguh kami telah memberi kamu nikmat yang begitu banyak. Bagaimana mensyukuri nikmat yang begitu banyak? Fasholli li rabbika wanhar. Jadi mohon maaf nih, kalau ada di antara kita nggak kurban, berarti mereka nggak pandai bersyukur. Pada sumpah janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sudah masuk 24 detik. Yang kedua, hanya orang bertakwa yang akan berkurban setiap tahun, bahkan dia berkurban yang terbaik. Sebagaimana penjelasan Allah di surah Al-Hajj, surah 22 ayat 37. La yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin taqwa minkum.
Aku tidak perlu jenis hewan kurban yang kamu sembelih. Yang aku harapkan dari kamu adalah ketakwaan. Karena orang bertakwa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan. Tafadhol. Ya, kita lanjut. Jadi hanya orang bertakwa dan pasti akan berkorban. Dan mohon maaf yang nggak korban pada dari kemampuan tapi nggak berkorban dengan berbagai alasan dia cari-cari, berarti gagal Ramadan didiknya la'allakum tattaqun. Bukankah Allah wajibkan puasa Ramadan dalam rangka la'allakum tattaqun, betul? Yang ketiga, hanya orang beriman yang akan melaksanakan perintah dan tugas Allah seperti kurban, haji, infak dan sebagainya. Karena orang beriman apapun perintah Allah dan Rasulnya hanya satu jawabannya, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami laksanakan. Bukan kami dengar, kami cek dulu rekening. Bukan kami diskusikan dulu dengan keluarga kami. Hanya satu jawaban orang beriman seperti penjelasan Allah dan surah An-Nur. Surah 24 ayat 51, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya ucapan orang beriman apapun perintah Allah dan Rasulnya, ketetapan Allah dan Rasulnya, hanya satu ucapan orang beriman, kami dengar, kami siap laksanakannya Allah. Dan jaminannya ulaika humul muflihun, mereka lah orang yang beruntung dunia akhirat. Berarti mohon maaf ya, nggak korban berarti nggak pantas menyebutkan dirinya orang beriman, masih levelnya Islam. Yang keempat, kalau kita perhatikan saat Nabi Ibrahim diperintahkan berkurban, Allah perintahkan berkurban yang beli hewan kurban atau anaknya Ismail. Nabi Ismail itu anak mahal atau anak biasa aja? Mahal banget, minta anak Rabbi Abdul Nasolid puluhan tahun Allah kabulkan. Yang Allah berikan surah As-Saffat, surat 37 dari ayat 19 sampai dengan ayat 110. Saya kok khotib Idul Adha baca surat dan ayat ini nggak terasa air mata, karena saya membayangkan minta anak aja harus bersabar puluhan tahun. Begitu dapat anak suruh bawa ke Bukit Tandus, Bukit Sofa. Saya ke Aqsa 2 kali, ke Palestina 2 kali, naik pesawat dan naik bis udah gempor kaki, bengkak. Ini suruh jalan kaki, bawa orok. Dan hebatnya punya istri yang soleh, nggak pernah protes. Coba Bang Syarifudin bilang ke istri, kita dulu ketemu di Gayo, nanti besok kita jalan kaki ke Gayo. Kira-kira istri senang atau curiga?
Apa tujuannya? Biar cepat mati ibu, biar mau kawin lagi ya. Adanya begitu Pak. Itulah Islam. Tapi Siti Hajar nggak nanya-nanya. Dia ikuti semua. Hari ini yang bisa saya pahami dan kita pahami. Ternyata simbol kecintaan manusia tertinggi itu apa? Anak atau yang lain? Anak. Kita sudah punya anak dan punya keluarga, kalau disuruh pilih cinta anak atau cinta istri? Bang, nyentak tenang. Pilih mana? Pak Rahim, lebih cinta anak atau istri? Anak. Apa kita tanya ibu-ibu, udah pasti cinta anak. Ya nggak ada cinta sehidup semati. Love is going on, ada istilah. Kata Pak Zul waktu muda, cinta bisa berlalu. Waktu jatuh cinta teh kambing rasa, hafal semua ini. Nampaknya mantap. Itu contohnya kan. Kapan teh kambing rasa coklat, kayak gitu istilahnya. Nanti kayak. Udah? Paham nggak Bapak Ibu? Allah sebenarnya lewat perintah kurban mengajarkan kita sejauh mana kita mampu menyembelih kecintaan duniawi. Bukankah anak itu simbol kecintaan duniawi? Hari ini Allah cuma minta kita sembelih hewan kurban dengan uang cuma 3,5 juta. Beli sapi rata-rata 20 juta, 25 juta, 30 juta. Kalau 1 ton harganya cuma 80 juta. Hanya disuruh itu mikir. Maka bahasa saya kepada Pak Haji yang nanya saya itu, Ji, pilih kehilangan anak atau kehilangan uang? Kira-kira apa? Kita mendingan kehilangan anak atau kehilangan uang untuk beli hewan kurban? Pasti kehilangan uang. Tapi nggak kepikiran kita ke sana. Ngeles aja. Cari-cari alasan aja. Dan Allah sudah sebutkan manusia ini memang makhluk yang suka ngeles. Lihat Al-Kahfi 54. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Manusia ini makhluk yang suka ngeles. Ada ayatnya. Mobil ada, ini ada. Katanya nggak mampu beli hewan kurban, mau pinjam uang ustaz. Coba bayangkan. Pak iya aku bilang. Ya. Yang kelima, dengarkan. Orang yang berinfak termasuk berkurban karena Allah, termasuk haji umroh karena Allah, jangan khawatir akan mendapatkan balasan di sisi Allah yang terbaik. Saya mau nanya, saat Nabi Ibrahim ingin menyembelih anaknya Ismail, yang disembelih leher anaknya atau kibas atau domba? Domba kan? Makanya Allah bersumpah dalam surah As-Saffat, inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya kami akan memberi ganjaran orang-orang beramal soleh, berbuat baik. Dan jangan khawatir, belilah hewan kurban, berkurbanlah setiap tahun, hajilah, umrohlah, infak sedekah, bantu operasional masjid kita. Jangan khawatir, pasti Allah ganti. Allah beri ganjaran terbaik. Hanya saja arti diganti, jangan pakai teori Ustadz Fulan. Infak 1 juta diganti 100 juta, ya wai. Sekarang begitu ada masalah, bantu saya Bapak Ibu, saya perlu uang 1 triliun. Dia punya hutang, kita suruh bantu dia. Banyak 1 triliun lagi. Teriak-teriak lagi media sosial. Ya, itu contohnya demikian. Alhamdulillah. Nggak begitu teorinya. Allah sudah ingatkan, wala tamnun tastakthir. Apa yang sudah kamu berikan, wala tamnun tastakthir, jangan berharap akan diganti lebih banyak. Serahkan aja pada Allah. Artinya orang berkurban, berinfak, bersedekah, haji, umroh, membantu di jalan Allah, nggak pernah Allah sia-siakan. Percis kayak Nabi Ibrahim, Allah ganti leher anaknya seekor kibas atau domba yang Allah datangkan. Dan terakhir, saya ingatkan diri saya dan keluarga besar Al-Falah. Kita yang sudah kurban, jangan merasa kepedean pasti diterima hewan kurban kita. Saya mau nanya, kisah pertama perintah kurban pada keluarga Nabi Ibrahim atau pada keluarga Nabi Adam? Yang diperintahkan kurban saya itu siapa? Anaknya Qabil dan Habil. Dua-dua kurban nggak tahu. Berarti si Qabil kurban, Habil kurban, betul? Kalau ada jamaah Al-Falah nggak kurban namanya apa? Qabil tidak, Habil tidak, namanya kelompok apa? Qobal Qabil. Catat. Bahkan diingatkan Rasulullah SAW, maka sa'awal minahi falayqaribanna musallana. Orang yang punya kelapangan rezeki, tinggalnya Perumahan Yasmin, sektor 6, mengaku nggak bisa kurban. Apa kata Rasulullah SAW? Jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Terus orang ini mau sholat di mana? Di rumah.
Kata Rasulullah SAW dan nenek, kullu ardin masjidun. Setiap jengkal bumi Allah tuh masjid. Rumahnya jengkal bumi Allah bukan. Dia mau sholat di mana? Planet Mars. Biaya planet Mars lebih mahal daripada sapi 1 ton. Kalau minum obat. Apa yang saya sampaikan? Kita yang sudah kurban termasuk saya, pernah merenung nggak? Jangan-jangan kurban kita selama ini selevel Qabil. Kenapa kurban Qabil ditolak oleh Allah? Kenapa? Hah? Karena dia tidak memberi yang terbaik yang dia miliki. Saat itu perintah kurban bukan hewan kurban, yaitu memberi hasil pertanian. Maka hati-hati Bapak. Saya mengingatkan diri saya dulu. Jangan-jangan kurban kita selama ini selevel Qabil. Kita belum beri yang terbaik. Sebagai ukuran parameternya, pernah dengar nggak Bapak Ibu dan diri saya, seorang tukang sampah di Jakarta tinggal di kolong jembatan, kurban seekor sapi, dia bawa hewan kurbannya ke Istiqlal, pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak seorang nenek-nenek di Mataram NTB tinggal di emperan toko, dia kurban seekor sapi, pernah dengar nggak? Dan bagi saya mereka guru terbaik berkaitan ibadah kurban. Begitu saya mendengar kisah ini nyata di media elektronik TV swasta, saya hafal TV-nya, nggak usah saya sebut, karena saya bukan endorse mereka. Semenjak itu saya merasa malu dengan Allah. Saya coba ikuti jejak orang-orang ini dengan izin Allah. Semenjak itu kalau boleh saya bersumpah sama Allah, semenjak itu rezeki saya dirubah. Dan saya dengar tukang sampah ini Pak Zul, begitu dia viral di media, ada orang kayak kasih dia rumah. Ada orang kaya kasih dia haji furoda. Saya aja bermimpi dapat haji furoda. Belum Allah kabulkan sampai hari ini. Malah ustadz kita yang muda sekali haji langsung furoda. Ustadz siapa? Yang megang yayasan rumah Quran. Nah, itu coba. Karena rezeki yang Allah, yang atur Allah. Siapa di sini yang udah wajib furoda? Beliau dapat rezeki dari Allah. Kita aja belum pernah, betul? Saya dengar orang ini dapat beasiswa untuk anak-anaknya, dikuliahkan sampai perguruan tinggi, mau S3, siap muslimin ini. Inna kadzalika najzil muhsinin. Maka saya ingatkan, kalau ada di antara kita mampu seekor sapi, kenapa satu sapi bagi 7? Nggak malu dengan Allah. Jangan berpatok pada satu hadis. Saya ikut kambing, Ustaz ikut Rasulullah SAW karena beliau kurban seekor kambing. Jawabannya dengar hadis Ali bin Abi Thalib. Ternyata Rasulullah SAW saat memiliki harta yang melimpah pernah berkurban 100 ekor onta. 60 ekor onta disebut dengan tangan beliau dan Ali bin Abi Thalib, sisanya beliau upah. Hadis inilah menunjukkan tidak boleh bayar upah kepada panitia penjaga atau yang jaga hewan kurban lewat hewan kurban, harus lewat upah sendiri. Dan saya ingatkan terakhir karena waktu, panitia kurban adalah wakil dari sahibul kurban, maka jangan berkhianat. Saya karena bisnis hewan kurban, banyak panitia kurban titip harga. Bahkan begitu kasih diskon nggak disampaikan kepada sahibul kurban, dia makan sendiri. Ini khianat. Man ghasyya falaysa minni. Yang berkhianat bukan golongan kata Rasulullah SAW. Bahkan hebatnya Pak Haji Zul hari ini. Mau kami ambil sapi di kandang, syaratnya wanipil. Hati-hati panitia kurban. Enggak boleh mendapatkan upah dari hewan kurban kecuali hadiah dari sahibul kurban. Makanya pentingnya panitia kurban ikut sahibul kurban. Jangan berharap dapat hewan kurban. Belajarlah dari Jigo Karyan. Setiap tahun mereka membeli 100 ekor sapi lebih. Idul Adha panitia 300 orang. Dari 300 orang saya nanya dengan ketua DKM-nya yang viral, yang minta jatah sebagai panitia hanya 10 orang Ustaz. 290 orang mereka ikhlas. Saya 7 tahun ketua panitia kurban, dalam kepanitiaan cuma ada 30, tiba-tiba di lapangan jadi 70, semua minta jatah, susah kan? Modalnya cuma bawa golok, nah kita maksudnya digolok pula kita. Tiba-tiba buntut hilang, kaki hilang, yang lebih hebat buntut bisa terbang. Ternyata udah ada yang nampung, lewat pagar nampung, astagfirullah. Wa iyadzubillah. Berkurbanlah, semoga kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kurban kita mendatangkan rahmat ridha Allah. Hati-hati jangan sampai kurban kita kurban yang ditolak oleh Allah seperti Qabil. Maka Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah 267, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Saat kamu berkurban berinfak, beri yang terbaik
bukan beria minimalis seperti Qabil. Hanya ini, mohon maaf, dan kita ingat tentang hukumnya. Shahibul kurban sejak malam 1 Dzulhijjah dilarang potong rambut, potong kuku, potong kuda sebagainya sampai hewan sembelihannya disembelih saat Idul Adha. Hanya ini, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa mohon maaf. Assalamualaikum